Sampai jumpa lagi dalam acara BNPT Update yang akan memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya, Indira Dewi. Dalam rangka kunjungan kerja ke Jawa Timur, Kepala BNPT hadiri gelaran dialog kebangsaan sekaligus luncurkan warung NKRI pada 29 Oktober 2022. Kegiatan tersebut merupakan implementasi dari konsep kerjasama Pentahelix demi bentuk kekuatan menangkal ancaman radikalisme dan terorisme di Indonesia. Berlokasi di Kota Pahlawan, Surabaya, BNPT kembali gelar acara dialog kebangsaan dan peresmian warung NKRI di Kecamatan Gayungan, Jawa Timur. Bertajuk Sinergi Bangun Masa Depan Indonesia Maju dan Harmoni, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Emil Dardak, Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Jawa Timur Heru Wahono Santoso, Ketua FKPT Provinsi Jawa Timur Hesti Amir Wulan, dan pemilik warung NKRI Ketintang Irjen Pol Purnawirawan Adnas hadir dalam acara ini. Dialog kebangsaan digelar sebagai implementasi dari konsep kerjasama Pentahelix, di mana BNPT membentuk kekuatan bersama pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat dalam menangkal ancaman terorisme. Dalam kesempatan ini, Emil Dardak selaku Wakil Gubernur Jatim nyatakan dukungannya dan siap bersinergi dalam pelaksanaan strategi Pentahelix, salah satunya melalui penguatan moderasi beragama. Melalui soft approach, kita mendorong moderasi dalam apapun yang kita lakukan termasuk dalam beragama. Moderat itu bukan berarti tidak taat, tapi bagaimana kita berinteraksi dengan yang lain. Dari Pemprov Jawa Timur tentu siap bermitra lebih intensif lagi dengan BNPT, dengan FKPT, dan menjalankan Pentahelix dengan community dan juga dengan media. Menambahkan dirinya, Dahlan Iskan menuturkan pentingnya sinergi antar masyarakat dalam melawan terorisme demi kemajuan bangsa dan negara. Kalau negara ini terus stabil, potensi terorisme semakin kecil, dan kita semua berharap negara ini cepat maju, karena kalau nggak maju-maju terorisme juga muncul nanti. Selain menggelar dialog kebangsaan, BNPT juga turut meluncurkan warung NKRI di Warung Dulang 88 Ketintang yang diresmikan langsung oleh Kepala BNPT. Warung NKRI bertujuan sebagai sarana usaha sekaligus tempat berdialog, berdiskusi dalam rangka merawat nilai-nilai kebangsaan. Kepala BNPT mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam peresmian warung NKRI. Ia sampaikan bahwa permasalahan terorisme merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu, ia berharap semangat nasionalisme yang terbangun melalui warung NKRI dapat memperkuat ketahanan bangsa dari berbagai ancaman terorisme. Kita harus membangun sistem imunitas kita. Nah, program warung NKRI ini membangun sistem imunitas bangsa, menghadapi pemikiran-pemikiran intoleran, pemikiran-pemikiran yang setuju dengan paham-paham ideologi teroris. Ya, kita optimis bisa kita atasi dengan bersama-sama, tidak bisa dengan pemerintah saja, tidak bisa, tapi semua masyarakat yang cinta kepada bangsa ini, karena terorisme ini menggerus nilai-nilai nasionalisme kita. Rencananya BNPT akan meluncurkan warung NKRI di Kabupaten Lawang, Jawa Timur. Warung NKRI diharapkan dapat menjadi tempat lahirnya benih-benih nasionalisme dan perdamaian demi Indonesia yang terbebas dari paham radikalisme dan terorisme. Masih dalam rangkaian kegiatan di Jawa Timur, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar lakukan audiensi dengan 4 organisasi kemahasiswaan. Pada kesempatan tersebut, para mahasiswa menyatakan dukungannya untuk bersinergi dengan BNPT demi cegah radikalisme di kalangan generasi muda. Usai hadiri dialog kebangsaan dan peresmian warung NKRI Ketintang di Kecamatan Gayungan, Kepala BNPT lakukan audiensi dari 4 organisasi kemahasiswaan di Kota Surabaya, Jawa Timur. Keempat organisasi tersebut yakni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Surabaya, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Kota Surabaya, dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Surabaya.
Dalam kesempatan ini, para mahasiswa nyatakan siap mendukung program kerja BNPT. Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Surabaya, Yogi Setiawan, sampaikan antusiasmenya dalam pelaksanaan kegiatan dialog kebangsaan dan warung NKRI. Kita akan sangat mengapresiasi dan sangat mendukung terhadap kegiatan apapun yang dilakukan oleh warung NKRI maupun BNPT dalam hal penanggulangan terorisme. Ketika nanti teman-teman IMM dibutuhkan dalam hal mengisi dialog kebangsaan atau dalam kegiatan lain, kita perlu hadir bersama begitu untuk mendiskusikan bagaimana nasib bangsa ke depan begitu dalam hal penanggulangan terorisme. Selain itu, Blaise Patisilano selaku Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia harapkan para mahasiswa dapat bersama cegah radikalisme. Karena isu-isu yang ada di universitas di daerah Surabaya ini ada beberapa yang terdampak dari radikalisme seperti tadi. Artinya kita bisa membersamai, kita bisa mencegah bersama dan kegiatan ini bisa diadakan berkelanjutan, Mbak. BNPT dalam upaya penanggulangan terorisme gunakan pendekatan lunak dengan bekerja sama berbagai pihak termasuk akademisi dan mahasiswa. Hal tersebut dipandang penting guna membendung paham radikalisme di kalangan generasi muda. Berikutnya sebagai tindak lanjut dari pertemuan pada Agustus lalu, BNPT lakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Majelis Adat Kerajaan Nusantara. Kedua belah pihak menilai pentingnya penguatan budaya Nusantara demi memperkokoh jati diri bangsa guna melawan paham radikalisme terorisme. Melanjutkan pertemuan sebelumnya pada 26 Agustus 2022 lalu, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran hadiri penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Majelis Adat Kerajaan Nusantara atau MAKN di Kota Surabaya pada 30 Oktober 2022. Pihak MAKN dihadiri oleh Ketua Umum Kanjeng Pangeran Haria, Edi Wirabumi beserta jajaran Dewan Pengurus Majelis Adat Kerajaan Nusantara. Kepada kedua belah pihak, Kepala BNPT sampaikan kerjasama dilakukan demi mendorong penguatan jati diri bangsa. Dengan adanya kita kesepakatan di antara MAKN dengan BNPT, ini adalah menjadi penguatan bagi bangsa kita. Kolaborasi di antara kita dalam rangka memperkokoh jati diri keindonesiaan kita. Senada dengan dirinya, Ketua Umum MAKN turut menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi secara strategis dengan BNPT. Kami akan bekerja keras bersama-sama seluruh elemen bangsa, utamanya keluarga besar BNPT di dalam menjalankan upaya untuk menuju kepada Indonesia yang lebih baik. Kami merasa bahwa BNPT adalah mitra strategis kita untuk kembali kita mengembalikan jati diri kebudayaan Indonesia kita yang itu memang justru menjadi pilar kekuatan kita di dalam bernegara. Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Utama BNPT, Maijen TNI Dedi Sambowo, dan Ketua Umum MAKN Edi Wirabumi, serta disaksikan langsung oleh Kepala BNPT. Ruang lingkup dalam perjanjian ini meliputi pertukaran informasi dan sosialisasi dalam bidang pencegahan terorisme. Dengan semangat pentahelix, kedua belah pihak sepakat untuk saling mengisi dan mewujudkan tujuan yang sama, serta bersatu padu mencegah terorisme. Kepala BNPT beserta jajaran hadiri pelaksanaan dialog kebangsaan dan peluncuran warung NKRI di Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya pada 30 Oktober 2022. Ia berharap upaya kontra narasi dapat terus ditingkatkan melalui berbagai aktivitas maupun dialog yang dilaksanakan di warung NKRI. Demi membendung narasi radikalisme terorisme agar tercipta Indonesia yang aman dan damai, BNPT sebagai leading sektor terus berupaya dalam penanggulangan terorisme dengan menggunakan pendekatan lunak, salah satunya melalui upaya kontra narasi. Dengan menggunakan strategi pentahelix, yakni kerjasama multi pihak,
BNPT menggandeng pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kota Surabaya dengan menggelar dialog kebangsaan, juga peluncuran warung NKRI di Ngagel Estate pada 30 Oktober 2022. Berlangsung di Kota Surabaya, Jawa Timur, Kepala BNPT hadir didampingi jajaran pejabat BNPT. Turut hadir pula Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Ahmad Muzaki, Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia, Masri Ikoni, dan David Andreas Mito selaku pemilik warung. Melalui dialog kebangsaan bertajuk Sinergi Bangun Masa Depan Indonesia Maju dan Harmoni, Emil Elestianto Dardak sampaikan, warung NKRI menjadi wadah bagi masyarakat Jawa Timur dalam membumikan nilai-nilai kebangsaan. Menjadikan Jawa Timur tentunya yang diwariskan oleh leluhur kita sebagai daerah yang menjadi oase kebangsaan, oase Kebhinneka Tunggal Ikaan. Semoga kita bisa mewujudkan bersama-sama melalui warung NKRI. Sementara itu, Masri Ikoni selaku Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia menyoroti pentingnya penguatan wawasan kebangsaan sebagai upaya kontra narasi di kalangan generasi muda. Kita perlu untuk memberikan pemahaman soal wawasan kebangsaan kepada seluruh pemuda yang ada di Indonesia. Biar kemudian ketika ada term-term yang masuk dalam pemikiran mereka bicara soal perbedaan yang begitu sempit, mereka dengan sendirinya bisa membantah. Termasuk juga revitalisasi soal ide-ide Pancasila. Usai laksanakan dialog kebangsaan, warung NKRI resmi diluncurkan yang ditandai dengan penekanan bel dan penandatanganan prasasti secara simbolis. Di kesempatan ini, BNPT harapkan komunikasi yang terjalin di warung NKRI dapat mengikis paham radikalisme dan terorisme di lingkup masyarakat. Kontraradikalisasi termasuk dengan cara metode dialog dalam warung NKRI ini menjadi sebuah sarana untuk kita membuka komunikasi dengan ruang publik. Karena ruang publik kita harapkan diisi dengan informasi yang menentang segala bentuk intoleransi, segala bentuk hal-hal yang mengarah terjadinya radikalisme terorisme. Diharapkan, warung NKRI menjadi ruang untuk berdiskusi guna membangun semangat nasionalisme demi kemajuan serta masa depan bangsa dan negara. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar memimpin rapat evaluasi kerja bulan Oktober 2022 dan rencana kegiatan bulan November 2022. Tak lupa pada rapat ini Sekretaris Utama BNPT turut lakukan penyerahan penghargaan JDIHN Awards 2022 kepada Kepala BNPT. Dalam rangka evaluasi kerja bulan Oktober 2022 dan rencana kegiatan bulan November 2022, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar pimpin rapat yang digelar oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Jakarta Pusat. Kegiatan berkala ini dihadiri oleh pejabat tinggi media, pejabat tinggi Pratama, serta pejabat administrator. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT soroti perkembangan Kawasan Terpadu Nusantara atau KTN, yakni program deradikalisasi luar lapas BNPT, yang telah diresmikan di 5 provinsi di Indonesia, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dalam arahannya, Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan rencana perluasan KTN demi meningkatkan kesejahteraan para penyintas dan mitra deradikalisasi serta masyarakat di sekitar lokasi KTN. Untuk kawasan terpadu Nusantara yang juga dalam beberapa kegiatan kita upayakan bisa bertambah itu adalah di Banten ya. Saya rasa pembicaraan ini sudah berjalan seiring pula dengan surat dari Menko Polhukam agar terjadi penyebarluasan kawasan terpadu Nusantara di beberapa provinsi lainnya. Di sela rapat pimpinan, Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Dedi Sambowo melakukan prosesi penyerahan penghargaan jaringan data dan informasi hukum kepada Kepala BNPT. Sebelumnya pada 18 Oktober 2022 lalu, atas kerja keras dan dedikasi penuh terhadap upaya penanggulangan terorisme di Indonesia, BNPT berhasil meraih peringkat 2 terbaik pada pengelolaan jaringan data dan informasi hukum nasional dalam JDIHN Award tahun 2022.
Kedepan BNPT berencana untuk meluncurkan KTN di beberapa provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Aceh, Lampung, Bengkulu, dan Sulawesi Selatan. Menjelang pelaksanaan Parade Budaya Nusantara yang akan dilaksanakan pada 6 November 2022 mendatang, Kepala BNPT beserta jajaran melakukan rapat persiapan. Parade yang melibatkan kementerian lembaga serta 60 organisasi dan komunitas perempuan se-Indonesia ini merupakan upaya meningkatkan nilai budaya untuk memerangi permasalahan terorisme. Jelang pelaksanaan Parade Budaya Nusantara pada 6 November 2022 mendatang, Kepala BNPT beserta jajaran menghadiri rapat persiapan kegiatan di Menteng, Jakarta Pusat pada 1 November 2022. Acara ini merupakan kerjasama antara BNPT dengan kementerian lembaga, serta 60 organisasi dan komunitas perempuan se-Indonesia yang digelar dalam rangka meningkatkan nilai-nilai kebudayaan nasional sebagai upaya memerangi permasalahan terorisme. Parade Budaya Nusantara dipandang penting bagi penguatan jati diri bangsa Indonesia. Melalui kegiatan ini, BNPT terus berkomitmen untuk menggandeng masyarakat guna bangun keutuhan bangsa di tengah keberagaman. Sebagai upaya dalam melakukan identifikasi potensi ancaman terorisme di Indonesia, BNPT dan Garuda Indonesia sepakat untuk melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama yang dilaksanakan pada 2 November 2022. Diselenggarakan di Hanggar GMF Aero Asia Tangerang, Kepala BNPT tanda tangani perjanjian kerjasama dengan Direktur Utama Garuda Indonesia pada 2 November 2022. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadir didampingi pejabat tinggi Madya dan pejabat tinggi Pratama BNPT dan disambut langsung oleh Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setia Putra beserta jajaran. Kepala BNPT sampaikan bahwa kedepannya, melalui perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak dapat melakukan pertukaran informasi sebagai bentuk pencegahan adanya potensi ancaman terorisme terhadap aset bangsa. Dan tentunya dengan kerjasama ini kita berharap bisa saling melakukan kerjasama, tukar-menukar, melakukan identifikasi potensi-potensi ancaman, melakukan asesmen terhadap kelayakan pengamanan objek vital dan sebagainya. Jadi itulah selama ini yang kita coba jalin kerjasama di jajaran BUMN, karena biar bagaimanapun Garuda adalah milik dari bangsa Indonesia, kebangsaan kita semua yang harus kita jaga, kita pelihara agar tidak terkena pengaruh virus intoleransi radikal terorisme. Senada dengan pernyataan tersebut, Dirut Garuda Indonesia Irfan Setia Putra sampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan komitmen Garuda Indonesia sebagai penyedia transportasi udara untuk memberikan layanan terbaik, teraman, dan ternyaman dengan aktif berpartisipasi dalam pencegahan terorisme. Hari ini merupakan sebuah kesempatan paling emas buat kami di Garuda untuk ikut partisipasi aktif. Bukan hanya sebagai penonton, komentator, dan menyediakan jasa transportasi. Tapi penting buat kami juga untuk berperan aktif dan mohon arahan, mohon petunjuk dan perintah dari Bapak-Bapak sekalian untuk bagaimana Garuda mesti berpartisipasi dalam penanggulangan terorisme. Hadirnya kerjasama antara BNPT dan Garuda Indonesia merupakan upaya bersama dalam mencegah terjadinya ancaman terorisme serta pengamanan terhadap objek vital di Indonesia. Selanjutnya, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadiri peresmian Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Selatan atau RSMBS pada 3 November 2022. Peresmian ini merupakan upaya dari Muhammadiyah untuk mengembangkan pelayanan dan fasilitas kesehatan kepada masyarakat, juga sebagai kontribusi Muhammadiyah kepada bangsa dan negara. Bertolak ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadiri peresmian Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Selatan atau RSMBS pada 3 November 2022. Turut hadir dalam acara, yakni Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12, sekaligus Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasyir.
Peresmian ini merupakan upaya dari Muhammadiyah untuk mengembangkan pelayanan dan fasilitas kesehatan kepada masyarakat dalam bentuk amal usaha rumah sakit sebagai kontribusi Muhammadiyah kepada bangsa dan negara. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti yang diikuti prosesi penekanan bel oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah beserta para pihak terkait. Diharapkan dengan berdirinya RSMBS dapat mencerminkan Muhammadiyah sebagai pilar strategis bangsa dalam mewujudkan nilai-nilai Islam yang dapat menumbuhkan semangat kemajuan terhadap pembangunan negara. Turut berpartisipasi dalam pameran Indo Defense 2022, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme membuka stol warung NKRI dan ditinjau langsung oleh Kepala BNPT pada 4 November 2022. Berikut berita selengkapnya. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar meninjau pameran Indo Defense 2022 Expo dan Forum yang digelar di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta pada 4 November 2022. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPT hadir didampingi oleh pejabat tinggi Pratama dan pejabat tinggi Madya BNPT. Selain meninjau gerai dalam pameran, Kepala BNPT juga mengisi dialog kebangsaan yang dilaksanakan di gerai warung NKRI BNPT RI. Diharapkan dengan adanya warung NKRI ini, pendekatan soft approach melalui dialog-dialog kebangsaan dapat terus dilakukan demi melawan ideologi radikalisme terorisme. Mengangkat tema Peace, Prosperity, Strong Defense, Indo Defense 2022 Expo dan Forum bertujuan untuk menciptakan peluang usaha dan pertukaran teknologi antar negara, serta sebagai ajang promosi alat utama sistem pertahanan buatan dalam negeri. Bekerja sama dengan berbagai komponen bangsa demi membangun persaudaraan sejati, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Musyawarah Antar Gereja Lembaga Keagamaan Kristen Indonesia. Penandatanganan ini dilaksanakan dalam acara pelantikan Badan Pengurus Wilayah Bamak LKKI Jawa Barat pada 31 Oktober 2022. Dalam rangka memperkuat toleransi dan persatuan antar umat beragama, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran menghadiri pelantikan Badan Pengurus Wilayah Badan Musyawarah Antar Gereja Lembaga Keagamaan Kristen Indonesia atau BAMAK LKKI Provinsi Jawa Barat, sekaligus penandatanganan nota kesepahaman antara BNPT dan BAMAK LKKI di Institut Teknologi Harapan Bangsa Bandung, Jawa Barat. Dilaksanakan pada Senin 31 Oktober 2022, Ketua Umum BAMAK LKKI Agus Susanto melantik para calon Badan Pengurus Wilayah BAMAK LKKI Provinsi Jawa Barat. Dalam sambutannya, Agus Susanto pun berpesan agar calon badan pengurus dapat menjadikan kesempatan ini sebuah momentum untuk berperan aktif dalam pencegahan terorisme. Makanya hari ini, sekali lagi inilah yang disebut negara Pancasila. Kita umat Kristen diminta terlibat secara aktif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di bangsa ini. Juga kaitannya dengan yang namanya pencegahan terorisme. Kepada para calon badan pengurus dan peserta acara yang hadir, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar berikan paparan mengenai kesiapsiagaan nasional membangun persaudaraan sejati antar komponen bangsa dalam menyongsong Indonesia Emas. Karena membangun persaudaraan sejati adalah tentu kewajiban kita semuanya, insan umat beragama. Karena tanpa ada persaudaraan sejati, mustahil adanya persatuan dan kesatuan. Hanya dengan semangat persaudaraan sejati, maka ikhtiar kita untuk dapat menyongsong Indonesia Emas tanpa melihat latar belakang suku, agama, ras, golongan ini bisa tercapai. Selesai acara pelantikan, BNPT dan BAMAK LKKI sepakat untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang sinergisitas pencegahan tindak pidana terorisme yang ditandatangani oleh Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Dedy Sambowo. Upaya ini merupakan salah satu penerapan konsep pentahelix yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk unsur agama, untuk bersama berperan aktif melawan paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Indonesia.
Hadiri penutupan Festival Pelajar Nusantara 2022 di Solo, Kepala BNPT dan Menpora ajak para pelajar untuk menjaga toleransi dan persatuan. Selain itu, Kepala BNPT Boy Rafli Amar juga sampaikan harapannya agar pemerintah terus mendorong pelajar untuk aktif dalam menyebarkan narasi perdamaian di media sosial. Di hadapan ribuan pelajar, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengajak untuk menghindari perilaku yang mengancam persatuan dan kesatuan. Pesan ini disampaikan Menpora saat menutup Festival Pelajar Nasional 2022 di Stadion Manahan Solo pada 31 Oktober 2022. Saya minta kepada para pelajar, hindari perilaku-perilaku yang mengarah kepada terpecahnya persatuan kita sebagai anak bangsa. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyampaikan harapannya agar pemerintah terkait dapat terus mendorong para pelajar untuk menyebarkan narasi toleransi dan perdamaian di media sosial. Nah, kami tentunya mendorong kementerian lembaga pemerintah daerah karena kerjasama kita lintas kementerian dan seluruh daerah, kita berupaya agar narasi-narasi toleransi, narasi damai, itu bisa dihasilkan oleh para pelajar. Artinya para pelajar juga menjadi pelopor perdamaian. Para pelajar mengajarkan atau katakanlah menyampaikan pesan-pesan untuk kita saling jaga persatuan dan kesatuan. Selain dihadiri oleh ribuan pelajar, acara ini turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Direktur Utama RRI I Hendrasmo. Ajang Festival Pelajar Nusantara 2022 ini diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai wadah untuk menyalurkan kreativitas para pelajar di Indonesia. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di BNPT TV. Dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.